Pemirsa, seorang pria asal kampung Cilimus Hideng, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggagas layanan internet murah. Di sini setiap warga hanya membayar Rp33.000 per bulan untuk mendapatkan layanan internet tersebut. Program yang digagas sejak 5 tahun lalu ini kini telah dinikmati lebih dari 250 kepala keluarga dan sangat membantu warga khususnya siswa yang harus belajar daring selama pandemi COVID-19. Berbekal keahliannya di bidang teknologi informasi, Budi Hermawan, warga asal kampung Cilimus Hideng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, membangun jaringan internet secara swadaya. Ide ini berawal dari keinginannya untuk membantu warga yang selama ini masih kesulitan untuk mengakses internet. Dengan modal dan biaya sendiri, Budi membangun jaringan internet berbasis fiber optik yang bisa diakses seluruh warga. Kini lebih dari 250 kepala keluarga dapat menikmati akses internet yang cepat dan murah, hanya dengan Rp33.000 setiap bulannya. Layanan ini pun diapresiasi warga karena sangat membantu warga khususnya siswa yang harus belajar daring selama pandemi COVID-19. Ya, untuk mengetahui seperti apa inovasi layanan internet murah di kawasan Garut ini, saat ini kita telah terhubung dengan Budi Hermawan selaku penggagas internet murah. Selamat pagi, Kang Budi. Pagi. Ada suaranya? Selamat pagi, Kang Budi. Bisa mendengar suara kami dari studio? Bisa. Oke. Kang Budi, ini yang menarik sejak 5 tahun yang lalu sudah dibangun internet murah bagi masyarakat di kawasan Garut. Ini apa yang akhirnya mendorong Kang Budi sendiri untuk menggagas gerakan ini? Jadi gini, awalnya itu kan kita udah banyak membangun dulu di luar, tapi di kampung kita sendiri kok kurang gitu, fasilitas internetnya kurang, nggak bagus lah gitu. Bagus. Ada dari GSM tapi nggak bagus juga. Akhirnya kita coba untuk mengajukan, tapi nggak ada respon juga. Akhirnya ya udah kita bangun sendiri seperti itu. Ternyata setelah dibangun responnya bagus di masyarakat. Oke, pola komunikasinya seperti apa ya? Karena kalau kita lihat kan di kota-kota besar kita ada menara BTS, kemudian dari menara BTS itu kemudian memancarkan gitu ya sinyal untuk beberapa pengguna di sekitarnya. Bagaimana dengan alat yang diciptakan oleh atau dikembangkan oleh Kang Budi ini akhirnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara komunal bersama-sama? Intinya kita memiliki prinsip harus murah. Jadi ketika harus murah, otomatis kita juga membangun topologi jaringan, terus akses jaringan, terus alat-alat yang kita pakai pun harus murah agar bisa menghadirkan internet murah ke masyarakat. Alhamdulillah tidak perlu teknologi yang sangat-sangat tinggi, dengan alat-alat sederhana saja kita alhamdulillah sudah bisa menyediakan fasilitas internet murah ke warga. Oke. Nah, saat ini ya. Mungkin untuk gambaran saja untuk masyarakat juga yang di daerah lain ketika ingin meniru apa yang dilakukan oleh Kang Budi. Ini kan tadi kita lihat tayang ada router-router gitu ya yang kemudian disiapkan. Bagaimana kemudian menghubungkan gitu ya antara BTS yang sudah ada dengan menggunakan router-router tadi, Kang? Untuk backbone-nya kita menggunakan fiber optik ya Pak. Jadi kita ambil source internetnya dari salah satu penyedia internet tetap. Lalu kita gelar fiber optik untuk bisa menjamin kualitas layanan. Kalau untuk akses point itu yang jauh-jauh, yang tadi kelihatan ada di gunung itu untuk mengcover area-area yang memang jauh dari jangkauan penyedia internet. Contoh ada 30 kilo dari penyedia internet, jadi memang benar-benar blank spot. Ini kan dibangun melalui jaringan fiber optik. Seperti apa kelebihannya, Kang, dan sudah sejauh mana sih luas masyarakat bisa mengakses jaringan internet murah ini? Alhamdulillah udah banyak ya sekarang, udah sekitar hampir 12 desaan kalau sekarang. 12 desa, tapi belum merambah sampai ke warga langsung gitu. Ada yang sudah sampai ke warga, ada yang baru sampai ke desa. Gitu. Jadi kan kita juga terbatas dari sisi pembiayaan ya, karena ya namanya sendiri gitu. Sendiri plus dibantu oleh warga setempat. Artinya kita bisa ngebangun ini murah kalau kita dibantu.
sama warga setempat gitu. Terus kita pun gotong royong dalam membangunnya. Jadi satu kakak misalkan kalau mau dibangun ke daerah mereka cukup 100.000 gitu, satu kali aja gitu untuk pembangunannya. Nah untuk bulanannya paling kalau untuk langsung ke device atau ke handphone itu sekitar 33.000. Tapi kalau untuk ke rumah yang bisa di rumahan itu paling 50.000 gitu sebulan. Oke, menarik. Jadi bagaimana kemudian instalasi yang sebetulnya butuh sumber daya manusia yang mahal dengan tadi ya gotong royong bisa mengcover tersebut. Intinya adalah harus dengan alat sederhana dan murah gitu. Wah, ini menarik sekali. Baik. Sepertinya juga Kang Budi sedang melakukan instalasi di beberapa daerah juga ya di Jawa Barat. Oke, menarik. Nah, ini sebetulnya juga bisa diaplikasikan begitu ya di daerah lain sambil menunggu kemudian program Kominfo yang hendak gitu ya melakukan instalasi internet yang merata di daerah terdepan, terluar, dan terpencil Indonesia. Nah, kita harapkan juga orang-orang seperti Kang Budi ini bisa juga ada di daerah lain sehingga tadi internet bisa cepat merata di daerah lain begitu ya, terutama di daerah-daerah terpencil. Baik.